sembuh. Buka suaranya, sembah Dia. Kuasa Allah. Terus nyanyi saudaraku. Kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Terima kasih Tuhan. Aku percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan yang terikat dengan kuasa gelap, semuanya dilepaskan. Ketika kuasa gelap terlepas dalam hidup saudara, maka saudara yang sakit jadi sembuh. Saudara akan melihat surga terbuka. Jalan-jalan, pintu-pintu terbuka buat saudara. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa sekali lagi. Urapi kami semua ya Tuhan. Beri ya Tuhan telinga untuk bisa mendengar firman-Mu ini Tuhan. Berikan hati ya Tuhan yang bisa percaya, pikiran yang taat. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Baik, saudara, hari ini judul khotbah saya adalah masih tentang sukses. Kunci hidup sukses, yaitu pentingnya memiliki roh hikmat dan pengertian. Saudara, roh hikmat dan pengertian. Saya ingin ulang lagi saudaraku. Ini memang doa saya. Doa saya ya untuk saudara semuanya. Semua saudara bisa mengalami yang namanya hidup sukses. Apa sih sukses itu? Sukses itu bukan tujuan, tetapi perjalanan untuk melakukan kehendak Allah. Ya, sukses itu adalah kita menjadi ya apa yang Tuhan kehendaki. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan kita memiliki apa yang Tuhan kehendaki. Itu sukses saudaraku yang Kristus. Nah, Raja Daud saudara memberikan nasihat sukses kepada Salomo, anaknya saudara yang dikasihi, agar berusaha memperoleh hikmat dan menambahkannya dengan pengertian. Jadi tidak cukup hikmat tapi tambahkan dengan pengertian. Mari kita buka Alkitab kita saudara dari Amsal 4 ayat 5, 6, 7 dan 8. Saudara baca pelan-pelan ya ayat ini ya. Saya sangat mengharapkan setiap pengajaran firman Tuhan ini saudara yang saya bagikan, saudara bisa catat atau kalau tidak catat saudara bisa capture foto, saudara baca ulang lagi, baca ulang lagi, baca ulang lagi. Itu manfaatnya dahsyat banget dalam hidup saudara. Ini bisa ngubah yang dimana kita nggak bisa ubah, rupanya saudara bisa melihat kuasa firman ini dan kuasa Roh Kudus yang akan mengubahkan. Hanya dengan apa? Mendengarkan firman, saudara mulai mengulang lagi dengan membacanya, lalu mendoakannya, memikirkannya, dan bilang, iya ini akan terjadi dalam hidup saya. Itu saudara akan terjadi. Katakan amin. Sukses, iya akan sukses. Sukses apa? Saya akan melakukan ini. Hidup saya adalah perjalanan untuk melakukan kehendak Allah. Wah, kalau perjalanan hidup kita adalah kalau hidup kita adalah perjalanan melakukan kehendak Allah, kita pasti menjadi orang yang apa? Menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, Amsal 4 ayat 5 dan 6 ini merupakan nasihat. Sebenarnya nasihat daripada Raja Daud kepada Salomo. Ini ya, katakan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa, jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah hikmat itu, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah apa? Perolehlah hikmat.
Dan dengan segala yang kau perolehlah apa? Pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat. Apabila engkau memeluknya, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Ini nasihat daripada Raja Daud. Ketika Salomo muda. Lalu ditulis oleh Salomo dalam kitab Amsal, saudaraku. Jadi dia mengerti bahwa apapun yang saya miliki, apapun yang kau miliki, pergunakanlah itu, ya kan, untuk memperoleh hikmat dan memperoleh pengertian. Katakan amin. Nah, ya jadi kita harus ngerti bahwa hidup kita tuh kalau saudara kerja bukan cuma sekedar untuk cari duit. Bekerjalah supaya saudara semakin bijaksana, makin pinter, ya kan, punya hikmat. Dengan bekerja kita tambah hikmatnya, tambah pengertiannya. Makanya kan selalu ngomong, nasihat orang tua dulu, kamu kerja jangan fokusnya duit, memang perlu duit. Tapi kerjalah untuk bisa menambah pengalaman hidupmu. Dari pengalaman hidup itulah nanti keluar yang namanya apa? Hikmat. Pengertian. Yang mengerti katakan amin saudara. Jadi itu. Makanya kalau kerja saudara, kalau orang-orang yang cerdas secara rohani, cerdas secara emosional, kalau dia kerja saudaraku, dia harus kerja untuk membuat dia tuh tambah pinter. Makanya dia kalau misalnya kerjanya monoton seperti itu, ya kan dia akan cari kerja, tambahan lagi kerjaan saudaraku yang membuat dia tambah pinter. Mungkin tambah capek, tapi dampaknya tambah pinter. Makanya kadang-kadang ada istilah, ya kan, kamu kalau misalnya suruh jalan berapa? 1 mil. Kamu jalanlah 2 mil kata Tuhan. Peraturan zaman dulu, zamannya Yesus. Orang-orang Yahudi kalau ketemu tentara Romawi, saudara tahu kan? Maka orang Yahudi itu, orang yang dijajah itu harus ngangkut ransel. Barang-barang daripada si tentara itu selama 1 mil. Nah Yesus bilang kalau kau ketemu tentara, lalu tentara itu suruh kamu manggul dia punya barang. Memang peraturannya 1 mil, tapi kau jalan 2 mil, tambahin 1 mil lagi. Jadi biasakan, itu tambahnya apa? Supaya kamu bisa mendapatkan apa? Pengalaman yang lebih. Hikmat pengertian yang lebih. Nah sekarang saya ingin bagikan saudara tahu ya, hikmat itu apa sih? Pengertian itu apa sih? Nah, kita akan lihat di sini. Amsal 3 ayat 19. Amsal 3 ayat 19 kita baca sama-sama ibu bapak. 1, 2, 3. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Ulangi, baca yang keras. 1, 2, 3. Ayo yang di rumah. Saudara yang ikut program ini, ayo baca. 1, 2, 3. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Katakan amin. Nah lihat saudara sini sih. Saya mau kasih tahu hikmat sama. Ya. Saya langsung kasih contoh, nanti saya baru definisikan. Khotbah saya kemarin tentang Ishak. Saudara, karena Ishak ini orang yang dekat sama Tuhan. Makanya dia bisa dengar nasihat Tuhan. Nasihat Tuhan itu adalah tuntunan Tuhan. Yang kita kenal dengan istilah hikmat. Saya bisa ngerti gitu. Jadi Ishak mendapatkan hikmat Tuhan. Apa? Jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Itu hikmat. Hikmat itu adalah apa? Saudara, tuntunan Tuhan. Itulah yang namanya nasihat Tuhan. Saudaraku. Nah selanjutnya saudara, Ishak mendapat pengertian tentang apa yang harus dilakukan ketika dia berdiam di Gerar. Itu pengertian. Saudaraku, apa yang dia buat? Dia menabur benih. Saudara, di tanah itu. Ishak dapat hasil berapa? 100 kali lipat. Karena dia diberkati Tuhan. Ishak jadi kaya, kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, jadi Ishak yang semakin kaya. Dia menambahkan. Ini pengertian nih. Kalau udah kaya, harus tambahkan dengan apa saudaraku? Berusaha untuk hidup damai.
Dia menjauhi pertengkaran. Saudaraku, makanya kemarin kan taat, tabur, tenang. Saudaraku. Nah, Ishak kita kenal sebagai orang yang sukses di hadapan Tuhan. Dia berkata di dalam Kejadian 26 ayat 22, katakan apa? Sekarang Tuhan telah memberi kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat apa? Beranak cucu. Dalam terjemahan yang lainnya bahasa Inggris bilang fruitful. Beranak cucu iya, tapi fruitful. Fruitful itu artinya bukan cuma beranak cucu, tapi juga bisa berguna, berbuah-buah. Itu sukses di negeri ini, di negeri ini. Jadi artinya apa saudara? Ishak melakukan kehendak Tuhan. Ishak apa? Menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Ishak memiliki apa yang Tuhan berikan. Saya bisa ngerti sini, sukses dia. Karena dapat apa? Hikmat dan pengertian. Jadi hikmat itu penting untuk meletakkan dasar. Hikmat itu penting untuk meletakkan dasar. Hikmat itu penting untuk memulai suatu pekerjaan. Kerjaan apa? Saudara mau kerja apa? Bidang apa? Kapan? Di mana? Hikmat itu penting untuk mengambil keputusan. Keputusan untuk mau menikah, keputusan untuk pindah kerja, keputusan untuk bisnis, segala macam. Jadi hikmat itu penting untuk memulai. Dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi. Saya bisa ngerti gini. Tetapi saudara, jika saudara mau mencapai sesuatu yang di atas. Ya, kalau kita mau mencapai sesuatu yang di atas, yang lebih tinggi lagi. Kita perlu apa? Bukan cuma hikmat. Tapi apa? Roh pengertian. Katakan amin. Hikmat cuma mulai. Mulainya benar. Tapi jalaninnya itu juga perlu. Tambahan lagi. Pengertian. Katakan amin. Jadi roh pengertian itu penting untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Roh pengertian itu penting untuk dekat dengan yang di atas. Atasan saudara, komandan saudara, bos saudara, majikan saudara. Ini perlu ada roh pengertian, bisa dapat. Roh pengertian ini penting kalau kita mau diangkat tinggi, naik ke atas. Jadi kalau seorang punya roh pengertian, sebetulnya ini mengenai apa? Penguasaan akan banyak hal. Ya, roh pengertian ini adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengenali banyak hal. Kita tahu, saudaraku, apa yang harus kita kerjakan. Ya kan? Jadi yang namanya roh pengertian ini apa? Diperlukan kedekatan. Kedekatan tertentu dengan Tuhan untuk mempunyai roh pengertian. Katakan amin. Saya kasih contoh saudara, saya kasih contoh nih. Di Alkitab. Ini ada sesuatu yang kalau saudara perhatikan dengan jeli ya. Ini ada satu keanehan. Aneh atau ganjil lah. Ganjil gitu loh. Kayaknya kok unik aneh nih. Ada yang aneh nih. Ada yang gak biasa maksud saya. Coba lihat. 1 Tawarik 25 ayat 1 sampai 2. Perhatikan saudara ayat ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima. Selanjutnya untuk ibadah. Perhatikan. Untuk ibadah. Daud dan para panglimanya. Garis bawah ini. Menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, anak-anak Yedutun. Ini anak-anak Lewi sebenarnya. Keturunan Lewi ya saudara. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Sakur, Yusuf, Netanya, Asa, Rela, anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat menurut apa saudara? Petunjuk raja. Saudara sini katakan apa? Untuk beribadah. Daud dan para panglima menunjuk siapa yang harus kerja. Yang menjadwal pelayanan itu Daud dan para panglima. Sedangkan para panglima bukan untuk perang. Untuk ibadah. Kita lihat di sini. Bukankah para panglima itu adalah orang yang memimpin perang? Kenapa kok Daud dan para panglima yang menjadwal pelayanan? Jadwal pelayanan tuh Daud sama para panglimanya yang nyusun jadwal. Siapa yang khotbah, siapa yang ini, siapa yang ini, siapa yang ini. Kalau zaman sekarang gitu saudaraku.
Kita lihat sini. Para panglima adalah orang-orang yang berdiri di sekitar siapa? Daud. Orang yang ada di sekitar tahta adalah orang-orang, saudara, yang biasanya saudaraku yang Kristus adalah orang-orang yang dekat dengan raja. Orang yang bisa dekat sama raja adalah orang yang punya minat yang sama dengan rajanya. Daud punya minat apa saudara? Sujud, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Daud tuh sukanya nyembah, ibadah. Jadi hanya orang-orang yang punya minat yang sama, passion yang sama, yang bisa dekat sama Daud. Makanya Daud tidak akan pernah menunjuk para panglima yang tidak punya passion yang sama, yang minat yang sama dengan dia. Saudara bisa ngerti sini? Katakan amin. Kalau saudara ya punya pemimpin, ya kalau pemimpin saudara punya passion, punya minat, ya kan, berada di hadirat Tuhan, suka menjangkau jiwa-jiwa sama Tuhan, ya kan. Kalau saudara mau dekat sama pimpinan saudara nih yang rohani, yang suka melayani, saudara harus punya passion yang sama. Kata kuncinya di sana. Ya, passion atasan kita apa, bos kita itu apa. Saudara tahu. Kalau saudara punya passion yang sama, saudara akan nyambung ngobrolnya, nyambung kerjanya. Ya kan? Sebab apa yang kita kerjakan itu yang menjadi kehendak selera hatinya. Maka hasil kerja saudara akan sesuai dengan hatinya. Katakan amin. Ya. Kalau kita nggak punya passion yang sama, ya kan saudara, dengan atasan, ya kan terus terang, saudara tuh bukan disingkirkan, tapi saudara tuh nggak nyambung sama dia. Kadang-kadang tuh bos tuh yang bikin orang tuh deket, bukan jilat mau apa, nyambung dengan ngomongannya dia. Apa kesukaan, kalau tema-tema apa yang dia suka ngobrol, saudara bisa nyambungin. Makanya harus belajar banyak hal tema-tema itu. Sesuai, selaraskan. Saudaraku, kalau dia itu pemimpin pengambil keputusan, saudaraku, Daniel, dia bisa melayani berapa rejim pemerintahan. Ya, saudaraku, raja silih berganti, jabatan Daniel tetap. Kenapa? Karena Daniel itu punya roh, namanya roh pengertian. Dia bisa tahu, ini yang untuk bisa punya roh pengertian. Aku ngerti raja ini, minatnya ini, nyambungnya ini, kebutuhannya ini. Dan ini aku yang penuhin. Aku yang atasin, aku yang layanin. Jadi enggak tergantung politik, saudaraku. Kadang kita kalau bos ganti, yang ini kita diseneng, naik pangkatnya cepet. Ganti bos, terbuang kita. Nanti cari lagi. Harusnya saudara, kalau saudara punya roh pengertian, siapapun bos saudara, saya percaya sebagaimana Tuhan bisa pakai Daniel, Tuhan juga akan pakai saudara. Yang percaya katakan amin. Nah di sini penting saudaraku, makanya untuk sama Tuhan, supaya kita dipakai awet sama Tuhan, kita harus punya roh pengertian ini. Ke manusia aja kita harus tahu nyambungnya apa nih. Kalau bos tuh kalau ngomong soal kuliner, ya kita jangan bilang aku gak suka kuliner. Ya udah jauhlah sama bos. Saudara, walaupun saudara gak suka makan tapi kuasai kuliner. Nyambung ngomongnya. Jadi dari nyambung ngomong nanti bos punya pikiran-pikiran, punya rencana-rencana kerja. Yang dimana kita bisa masuk di situ. Selesaikan itu. Saya bisa bersini katakan amin. Ya kan? Nah Tuhan juga begitu. Dia ngomong kok, Tuhan ini buka loh rahasianya Tuhan. Saudara mau gak jadi orang yang dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan? Harus punya apa? Roh pengertian. Makanya di dalam Yeremia 3:15 ini dikatakan begini. Aku akan mengangkat bagiku gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Siapa orang yang sesuai dengan hatinya Tuhan? Mereka akan menggembalakan kamu dengan apa? Pengetahuan dan pengertian. Kalau orang punya pengetahuan, orang ini suka belajar.
suka menyelidiki sesuatu. Rajin sehingga punya pengalaman. Saudaraku, ini kita lihat pengetahuan dan pengertian. Jadi kata kunci di situ. Saya ulangi lagi saudara tentang Daniel. Daniel 1:17. Saudara tahu, yang membedakan Daniel dari keempat sahabatnya yang lain. Ya ketiga sahabatnya yang lain, itu apa? Daniel punya roh pengertian. Coba kita baca sama-sama ayatnya 1, 2, 3. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian. Sedangkan Daniel bukan cuma pengetahuan kepandaian, tapi juga mempunyai apa? Pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Kita nggak dengar, nggak lihat lagi, nggak baca lagi di kitab Daniel. Saudaraku, bahwa ketiga sahabatnya itu setelah rejim daripada Nebukadnezar. Saudaraku, tapi Daniel terus. Nebukadnezar diganti, ya kan, dengan raja baru. Saudara, dia terus. Kenapa? Punya roh pengertian ini, saudaraku. Nah sekarang pertanyaannya, ya kan, kok Daniel bisa sih dapat apa Tuhan tuh pilih kasih? Ya enggak. Prinsipnya gini saudara, Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka kamu akan diberi. Kalau kamu nggak minta, ya nggak dikasih. Coba buka Daniel 10 ayat 12. Ini lihat saudara, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan apa? Pengertian. Selalu Daniel berdoa dan tanya, minta apa? Pengertian. Dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu. Jadi saudara, untuk memulai sesuatu, mengambil keputusan kita perlu hikmat. Saudara ya, hikmat untuk memulai, meletakkan dasar. Tapi untuk mencapai sesuatu yang tinggi, ya kan, untuk mencapai langit, itu perlu apa? Pengertian. Ya kan, dengan hikmat Allah meletakkan dasar bumi. Saudara, dan dengan pengertiannya, itu dia tetapkan langit. Saya berdoa saudara yang hadir di program Menara Doa ini. Saudara jangan cuma minta hikmat Tuhan untuk memulai. Tambahkan dengan pengertian. Katakan amin saudara. Ya kan, tambahkan dengan pengertian. Oh, kita sering ngomong begini sama orang. Siapa sih orang yang paling cocok dengan saudara? Paling dekat sama saudara. Pasti saudara ngomong, dia nih orangnya pengertian. Makanya aku cocok sama dia. Artinya orang ini punya roh pengertian sama saudara. Ngerti gak saudara? Dia ngerti sama saudara. Kapan harus ngomong, temanya apa, waktunya kapan, apa yang harus. Dia ngerti dan bikin saudara tuh senang. Ke Tuhan tuh harus segitu. Katakan amin saudara. Baru awet. Hubungan kita awet, rezeki awet, pelayanan awet, karir saudara awet. Itu roh pengertian. Katakan amin. Jadi prakteknya tuh gimana? Kok Daniel yang dapat pengertian temen 3 katanya enggak. Cuma pengetahuan ya. Apa saudaraku? Kita lihat. Karena dia minta pengertian. Artinya apa? Praktek saya lebih. Kalau ada apa-apa. Jika ada apa-apa. Berdoa. Kalau mau apa-apa. Berdoa. Kalau kena apa-apa. Berdoa. Berdoa tuh targetnya tuh apa? Produknya apa? Hasilnya apa? Dapetin pengertian. Pengertian tentang apa? Kehendak Tuhan. Doa bukan supaya Tuhan ngikutin kehendak kita. Doa adalah kita mau ngerti, punya pengertian akan kehendak Tuhan, akan rencana Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudara. Kalau kita tahu kehendak Allah, kita lakukan kehendak Allah itu, maka kita akan jadi seseorang dan memiliki sesuatu yang dikehendaki Allah. Itu yang namanya sukses. Saya bisa ngerti sini katakan amin. Tadi kita sudah bahas di dalam doa. Ketika Yesus sedang berjalan melewati Yeriko. Kalau dilewati saja nggak ada apa-apa.
Cuma dapat debunya aja. Saudaraku, karena Yesus kalau jalan selalu banyak orang. Tapi kalau dilawat itu dapat berkatnya. Setiap orang Kristen harusnya dalam doa, pujian, dalam setiap ibadahnya. Jangan cuma dilewat. Tapi harus dapat lawatan. Katakan amin saudaraku. Nah, Bartimius pada waktu ditanya sama Tuhan. Dia kan berdoa dong. Yesus, ada kasihani aku. Ditanya sama Tuhan. Ya kamu berdoa. Apa yang harus aku mau lakukan? Dia minta apa? Supaya mataku bisa melihat. Itu sama juga dengan supaya aku bisa mengerti. Bisa melihat. Melihat bicara pengertian. Ngerti akan rencanamu. Ngerti akan kehendakmu. Dan aku bisa ikuti engkau. Kemana engkau pergi. Saudara bisa bersini. Katakan amin. Seperti Salomo. Di awal-awal. Tuhan bilang, kau mintalah apa yang kamu ini. Karena aku terkesan banget. Kamu cukup bawa bikin satu mesbah, korban. Satu binatang aja di korban, aku udah seneng. Kau beri 1000, kau gak pelit. Kau gak kikir, kau murah hati. Aku juga murah hati. Menyentuh orang yang murah hati. Bergaul dengan orang yang murah hati. Kita harus menjadi pribadi yang murah hati. Saya bisa ngerti sini. Kita gak akan pernah nyambung dengan orang murah hati. Saudaraku, kalau kita jadi orang yang kikir. Pasti para panglima Daud itu orang-orang yang sama dengan Daud murah hati. Terbukti saudara, mereka juga ketika Daud memberikan emasnya, peraknya, batu permata, segala macam kekayaannya sampai triliunan rupiah. Saudara baca di 2 Tawarik yang terakhir. Alkitab bilang para panglima dia serahkan juga kekayaannya. Itu nyambung. Ngerti gak saudara? Katakan amin. Nah ini. Ya. Jadi kata kuncinya adalah apa? Doa. Kalau ada apa-apa, mau apa-apa. Doa untuk apa? Supaya mata kita bisa melihat. Makanya ada nyanyi, open the eyes. Ada lagu ini. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes, hallelujah. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high, Lord. To see you high and lifted up, shining in the light of glory. Pour out the power and love as we sing, holy, holy, holy. Amin saudara. Jadi ya kurang-kurang seperti itu. Nah kalau kita punya roh pengertian, kira-kira hal-hal apa yang akan mengikuti kita? Saya catat saudara paling ada 4. Ini penting saudara. Ya kita pasti punya sudut pandang atau perspektif ilahi ya. Yang pertama adalah kita akan mengerti saudara. Apa yang sedang terjadi di balik layar hidup kita ini. Jadi kita bisa tahu nih behind scene-nya. Ya kan di balik layar, di balik panggung kehidupan ini apa yang sebenarnya. Dan kita bisa tahu kenapa terjadi semua ini. Kita tahu. Kalau kita udah tahu apa yang sedang terjadi, kita stres apa enggak? Enggak, kita tenang. Seperti Yesus. So dia dapat pengertian bahwa dia tidak akan mati kecebur di laut Teberau, di Danau Tiberias. Pada waktu badai sedang menghantam perahu murid-murid. Makanya Yesus bisa tidur. Kan dia tahu di balik itu. Saudara punya pengertian. Katakan amin. Yang pengertiannya apa? Karena dia akan mati di kayu salib. Pada waktu usia 33,5 tahun. Saya ulang lagi, Petrus pun besok mau divonis mati sama Herodes. Malam ini dia masih bisa tidur. Tangannya dibelenggu, kakinya dibelenggu. Dikawal oleh 2 orang pengawal. Saudaraku. Dia bisa tidurnya besok mau dipukul mati. Kenapa kok dia bisa tenang? Karena dia tahu apa yang sedang terjadi. Ini roh pengertian nih main nih. Pengertiannya dapat dari mana? Dari firman. Karena Yesus berkata,
Waktu kamu muda, kamu bisa pergi kemana kamu kehendaki. Waktu kamu sudah tua, akan ada orang yang ikat tangan kamu. Dan membawa kamu ke tempat yang dimana kamu kena. Itu di mana? Yohanes pasal 21, saudara bisa baca itu. Yesus bicara sama dia. Nah dia tahu, saat itu dia masih muda. Belum waktunya untuk meninggal dunia. Tapi pemerintah sudah vonis dia mati gara-gara dia memberitakan Injil. Tidur aja. Dia lebih percaya firman Tuhan daripada perkataan manusia, vonis manusia. Katakan amin saudara. Kalau saudara punya roh pengertian. Hari ini saudara divonis dokter sekian bulan lagi akan meninggal karena penyakit ini. Dengar baik. Kalau itu saudara orangnya. Dengar. Kalau saudara punya roh pengertian dari firman Allah. Saudara tahu saudara masih punya tugas yang harus diselesaikan. Sekarang tugasnya belum selesai. 6 bulan ke depan belum selesai itu tugas. Dan saudara memang mau menyelesaikan tugas itu. Dengar baik, vonis itu akan batal. Saudara akan sembuh. Saudara akan tetap panjang umur. Supaya tugas saudara bisa selesai. Katakan amin. Penting. Saudara akan disita rumah. Mungkin ditutup usahanya segala macam habis semua. Mungkin harus lewati masa habis. Karena bangkrut. Dengar baik. Tuhan tuh kasih tugas kan ke saudara. Untuk membiayai pekerjaan Tuhan. Untuk membiayai pekerjaan misi. Saudara yang selama ini menabur pekerjaan Tuhan. Tapi hari ini bangkrut. Karena masa krisis. Dengar baik. Saudara bisa berkatakan di vonis ini. Ini vonis manusia. Saudara tahu. Saudara masih punya tugas. Dengar baik. Tuhan akan balikan keadaan saudara. Dan memberikan kepada saudara 2 kali lipat. Seperti dia berikan kepada Ayub. Katakan amin. Roh pengertian inilah. Yang membuat iman saudara tetap hidup. Ini dia penting. Saya ulang lagi. Ketika gereja harus ditutup pintunya. Karena ada keputusan dari pemerintah. Maklumat dari Kapolri. Tutup gereja. Saudaraku. Apa yang harus kita buat? Kita udah tahu. Saya datang sama Tuhan. Saya bawa ini. Karena saya tahu. Saya belajar. Firman ini saya sudah khotbahkan sering kali. Saya belajar seperti Daniel. Saya mau minta pengertian dari Tuhan. Roh pengertian. Tuhan. Kalau ada apa-apa. Ya kan, kalau kena apa-apa, kalau mau apa-apa, doa minta pengertian. Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan tuh bicara apa? Nasihat Tuhan tuh apa? Tuntunan Tuhan tuh apa buat kami? Ya kita bisa pakai istilah perintah Tuhan tuh apa harus kami kerjakan? Apakah pelayanan kami sudah selesai? Atau masih lanjut? Kalau lanjut, dikasih tahu lanjut. Pasti semuanya dicukupi. Katakan amin. Nah Tuhan beri kita. Tuhan kasih pengertian. Kau buat program menara doa online setiap hari. Setiap malam. 18.45. Aneh kan. Orang kan biasanya jam 7 lah. Kok pakai 45? Tuhan bilang gak usah robah jam itu. Karena itulah jam. Dimana pada waktu 2003. Kami memulai satu pelayanan namanya, saudara, doa pengurapan. Tiap hari Selasa, jam 18.45 itu mulai. Setiap Selasa, 18.45, tiap minggu. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dari 2003 saya ingat. Gereja ini ada, gedung gereja awal. Sampai 2020, 17 tahun setiap Selasa kami buat. 18.45. Itu gelombang penuaian jiwa. Luar biasa hebat. Banyak orang sakit disembuhkan lewat hari Selasa itu. Doa pengurapan itu saudara. Rasa haus, lapar jemaat. Dari orang yang datang tuh kurang lebih. Saudara cuma 30 orang. Sampai ratusan bahkan ribu orang. Datang hari Selasa. Saudaraku, dan terus konsisten 17 tahun setiap hari Selasa. Gak ada libur. Itulah tuntunan Tuhan buat kami.
Kami dapat pengertian itu. Dan dari situlah kami melihat penuaian besar terjadi. Tuhan percayakan pelayan-pelayanan lainnya. Tuhan percayakan fasilitas gedung-gedung gereja. Tanah-tanah terus lewat pengertian ini. Setelah waktu masuk ke pandemi kita udah tahu lagi. Tidak bisa lagi ibadah doa pengurapan. Tidak bisa lagi doa ibadah seperti biasa. Roh Kudus bilang buat menara doa. Itu pengertian. Dan dampaknya luar biasa. Jauh lebih besar daripada doa pengurapan. Katakan amin. Yang hadir di YouTube, saya melihat sekian ribu orang. Saya berdoa sih sekian juta satu hari. Satu hari kelak. Katakan amin untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Jadi kalau kita punya roh pengertian, kita tahu apa yang sedang terjadi. Lalu bagaimana? Kita tahu penyebabnya itu apa. Bagaimana solusinya. Itu Roh Kudus punya main. Oleh karena kita harus kalau doa minta pengertian gimana. Terus gini saudara. Kalau kita punya roh pengertian. Kita tuh bisa tahu kenapa orang itu bereaksinya kok seperti itu. Kok orang itu bisa lakukan hal yang seperti itu. Kok dia begitu. Kita gak stres. Kita tahu. Dia kasih tahu penyebabnya ini. Jadi kita bisa sabar, kita bisa tenang. Kita tetap mengasihi. Itu roh pengertian itu dahsyat banget penting. Ini yang makanya roh pengertian itu membuat kita tuh jadi besar, jadi tinggi. Untuk mencapai langit. Roh pengertian. Kalau kita punya roh pengertian, ya kita tuh lebih mudah untuk melihat orang, bergaul dengan orang lain. Karena kita punya sudut pandangnya tuh Tuhan. Sudut pandang apa? Kasih. Katakan amin. Dan kita juga bisa mengenali atau membedakan waktu Tuhan dengan lebih mudah. Ini waktu Tuhannya kapan? Ini waktu Tuhan untuk ngapain? Ini waktu Tuhan untuk buat apa? Dahsyat saudara. Saya berdoa. Biar roh pengertian ini turun buat hidup saudara. Katakan amin. Nah sekarang saya akan dalemin lagi. Salomo tulis di dalam Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Kita terus saudara, kita akan lihat lagi. Gini. Ya, perbedaannya. Kita baca sama-sama. 1 2 3. Dengan hikmat rumah didirikan. Ya, tetapkan dengan hikmat. Jadi hikmat itu adalah dasar. Ya kan? Awal kita bertindak itu perlu hikmat. Saudara, supaya bisa berhasil. Terus udah dengan kepandaian rumah ditegakkan. Dengan kepandaian yang kedua. Ya, kata kedua adalah kepandaian. Kata ketiga adalah apa? Dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ini bisa rumah beneran rumah. Tapi biasanya saudaraku yang Kristus ya. Kalau Alkitab cerita rumah itu bicara tentang apa? Kehidupan. Ya, rumah itu bicara tentang keluarga, kehidupan, saudara dan lain sebagainya. Kehidupan pekerjaan, kehidupan pelayanan, kehidupan rumah tangga, kehidupan satu kota, satu bangsa itu rumah, saudaraku. Jadi kita lihat sini, ya kan sudah ada 3, hikmat, kepandaian, pengertian. Coba kita lihat tentang kepandaian. Kepandaian itu adalah kemampuan, ya. Kepandaian atau pengetahuan adalah kemampuan untuk mengumpulkan fakta-fakta, data-data, ide-ide melalui apa? Melalui sekolah, melalui riset, melalui investigasi, penyelidikan, observasi, atau melalui pengalaman. Jadi orang bisa punya pengetahuan karena pengalaman. Karena dia suka menyelidiki sesuatu. Karena dia mempelajari sesuatu atau dia buat riset sesuatu. Dia dapat pengetahuan. Pengetahuan itu adalah apa? Data atau fakta. Nah sekarang saudara, kalau saudara bisa menggunakan fakta dan data atau pengetahuan ini, makanya itu disebut sebagai apa? Hikmat. Jadi hikmat itu penting untuk meletakkan dasar. Memulai sesuatu hal, mengambil keputusan. Jadi kalau saudara punya hikmat, saudara, kalau saudara punya hikmat, maka hikmat itu penting untuk meletakkan dasar. Untuk memulai sesuatu hal. Untuk mengambil keputusan. Berdasarkan apa? Pengetahuan yang saudara punya. Hikmat adalah kemampuan untuk membedakan. Dan memilih berbagai aspek dari pengetahuan yang benar dan tepat. Jadi kalau kita punya hikmat,
itu artinya kita sudah pasti punya pengetahuan terlebih dahulu. Katakan amin. Nah, ini berbeda dengan pengertian. Ya saudara, pengertian. Pengertian adalah itu level pemahaman yang lebih dalam, lebih jelas dari sekedar mengetahui tentang kehidupan, tentang pengetahuan atau tentang hikmat. Kalau saudara memiliki roh pengertian, itu artinya di dalamnya sudah mencakup apa? Punya pengetahuan dan hakikat dari hikmat. Pengertian adalah pemahaman yang benar tentang hidup kita, gambaran yang lebih besar dari bagaimana sesuatu itu bisa terjalin. Saya kasih contoh begini saudara. Contohnya gini, perbedaannya apa? Perbedaan pengetahuan, hikmat, sama pengertian. Contohnya begini. Kalau saudara punya pengetahuan begini artinya. Saudara mengetahui luas tanah milik kepunyaan saudara seluas 100 hektar. Itu saudara punya tanah. Karena saudara punya pengetahuan. Pengetahuannya dari mana? Oh, saya punya sertifikatnya Pak Sabta. Makanya saya tahu tanah saya 100 hektar. Tapi kalau saudara yang punya tanah, tahu punya tanah itu ada pengetahuan. Kalau saudara punya hikmat, saudara akan buat apa dari tanah itu? Saudara akan pagari. Saudara sudah buat batas-batas, pagar sekeliling tanah milik saudara. Tujuan untuk apa? Supaya gak diserobot orang. Untuk lindungi tanah saudara, itu hikmat. Betul gak saudara? Katakan amin. Tapi beda. Kalau saudara punya pengertian, perhatikan sini saudara. Pengertian inilah yang memberitahu saudara bahwa di dalam tanah saudara, di bawah tanah milik kepunyaan saudara, itu terkandung nikel, terkandung emas. Jadi saudaraku, pengertian inilah yang memberitahu kita bahwa kita memiliki harta kekayaan yang tersembunyi. Berupa nikel, tembaga, emas di bawah tanah milik saudara. Itu pengertian. Katakan amin. Dahsyat gak? Dahsyat tuh pengertian. Ya pengetahuan itu. Ya kan saudara? Nah, saya tutup dengan cerita ini. Pengertian tentang hidup. Karena lebih daripada kita punya uang ya. Pengertian ini. Kalau kita bisa punya pengertian. Dalam arti begini saudara. Bisa mengenali siapa sih musuh kehidupan kita. Mazmur 92 ayat 11 tolong bantu buka sampai ayat 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan apa? Minyak yang baru. Ini urapan. Ini Roh Kudus. Dalam bentuknya bisa juga dengan apa? Roh pengertian. Hasilnya apa? Ayat 12. Perhatikan sini. Mataku memandang seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Negara yang kuat, pasukan yang hebat, saudara, adalah negara atau pasukan yang bisa mengenali musuhnya. Informasi tentang musuhnya. Katakan amin. Nah kadang banyak orang Kristen begini, kenapa ya? Saya pengetahuan sudah ada. Saudara sudah mungkin sudah belajar keras, saudara sudah kerja yang keras, saudara sudah bangun hubungan yang baik. Tapi kenapa tidak belum menemukan keberhasilan? Saudara coba cek tentang 3 musuh ini. Saya melihatnya kalau kita bisa taklukkan 3 musuh dalam hidup kita ini. Musuh kita tuh bukan si A, si B, si C, bukan. Musuh kita ini adalah, saudaraku, 3 sifat ini. Yaitu apa? Saudara, pertama saya mau sebut sebagai musuh kita yang namanya keserakahan. Yang kedua adalah kesombongan. Yang ketiga adalah hawa nafsu daging. Kalau kita bisa mengenali dan menaklukkan musuh-musuh kehidupan kita ini, maka kita akan menjadi sukses melakukan kehendak Tuhan. Ya, kita bisa sukses menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan menjadi orang yang sukses melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini 3 taklukan saudara. Wah ini perjuangannya berat. Makanya saudara di sini. Kalau saudara suka ikut nih menara doa online. Saudara suka baca Alkitab. Roh pengertian itu kan turun terus setiap hari. Kita perlu bertumbuh dalam roh pengertian ini. Dari roh pengertian ini pasti ada hikmatnya, pasti ada pengetahuan.
Nah ini ketiga hal, ini hasil daripada apa? Hasil daripada keintiman dengan Roh Kudus. Katakan amin saudaraku. Ya, saya mau kasih tahu saudara. Nah Yesus, saudara Yesus, dia berikan kita pengertian. Bagaimana caranya menaklukkan 3 musuh kehidupan ini. Apa? Serakah. Keserakahan, kesombongan, hawa nafsu daging. Ada orang banyak bilang begini. Saya punya sahabat saudaraku. Dia cerita begini saudara. Ya orang udah senior lah. Ini pengusaha senior. Beliau cerita gini. Pak Sabta, saya ini pada waktu tahun 98 krisis. Ya, saya melihat teman-teman saya semua itu pada ngalami kejatuhan dalam bisnis mereka. Tetapi saya dapat anugerah dari Tuhan. Saya tuh tidak ngalami krisis di 98. Dia bilang begitu. Dia bilang, tahu nggak alasannya apa? Saya sebagai pengusaha, saya tuh ingin supaya setiap perusahaan saya tuh sehat. Yang kedua, caranya sehat adalah saya ingin pelihara cash flow yang cukup untuk membiayai kebutuhan daripada perusahaan. Saya kurangi sekurang-kurangnya. Kalau bisa yang namanya hutang daripada pinjaman kredit daripada bank. Jadi ketika datang yang namanya badai krisis moneter pada waktu itu. Karena saya nggak punya pinjaman yang banyak. Saya tenang. Ya memang bisnisnya saya nggak bisa sebutin ini kan. Cukup besar. Dan cuman itu aja. Jadi selain itu kuncinya apa lagi Pak? Ya saya tuh nggak serakah. Orang mau kerja ini semua kerja. Akhirnya nanti mau buka ini. Kalau keserakahan ini akibatnya apa? Yang ini lahir belum besar. Mau lahirkan lagi, mau besar. Ini belum menghasilkan, ini belum menghasilkan. Semua belum menghasilkan. Akhirnya perusahaan yang menghasilkan harus membiayai perusahaan-perusahaan yang baru dilahirkan dan mau bertumbuh besar. Akhirnya ketika datang badai. Wah. Ibu bapak ini bicara tentang serakah itu buat kita jatuh. Habis. Sombong. Sombong kan seseorang yang tidak, kita udah belajar banyak hal tentang kesombongan. Orang sombong, orang serakah kan pasti selalu lihatnya diri sendiri. Egois lah. Egois, sombong sama hawa nafsu itu mah udah satu tritunggal itu saudara. Ya saudara itu tritunggal. Kalau sombong ya pasti ya saudaraku pasti, kalau serakah ya sombong ya serakah. Ya kan kalau sombong serakah pasti hawa nafsu dong, wah emosinya tinggi. Saya cek aja kalau emosi tinggi cenderung kita ini serakah. Cenderung kita ini sombong. Kalau kita sombong cenderung hawa nafsu emosi kita tinggi. Kita ini serakah. Orang serakah gak bisa berbagi. Dia mau semua harus jadi milik dia. Semua harus kasih penghormatan sama dia. Enggak ada yang dibagi dia. Itu namanya serakah. Saudara. Nah itu serakah. Makanya Yesus tuh kasih antidot. Penangkal daripada roh keserakahan. Dia ini kasih pengertian, ini penting. Kalau saudara dan saya punya roh pengertian. Dengar baik saudara. Kita sudah memulai dengan kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu hikmat tuh. Saudara, hikmat Allah adalah Kristus. Kita terima Yesus. Tapi untuk jalani kehidupan Kristen yang sukses, saudara saya harus punya pengertian. Salah satu pengertian yang diajarkan adalah saya harus menaklukkan yang namanya musuh kehidupan kita. Yang pertama namanya apa? Serakah. Katakan amin. Katakan amin. Nah Yesus ajar di dalam Matius pasal 6. Saudaraku ayat 2. Ya kan? Yaitu apa? Supaya kita suka memberi sedekah. Dia bilang, apabila kamu memberi sedekah, jangan untuk dilihat, biar sedekah ini harus naik ke hadapan Tuhan. Jadi cara untuk menaklukkan roh keserakahan, saudara dan saya harus suka memberi sedekah, suka berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Jadi kalau kita suka memberi sedekah, persembahan, maka Tuhan akan memberikan kita kuasa untuk menaklukkan apa? Roh keserakahan. Dan Tuhan juga akan memberikan kita apa? Kemurahan hatinya. Sehingga kita menjadi orang yang murah hati.
Kalau kita jadi orang yang murah hati, kita bisa dekat dengan Allah yang murah hati. Saya bisa ngeris ini, katakan amin. Nah ini penting nih saudaraku. Karena tindakan ini dilatih. Nah makanya kalau kita beri sedekah, dinasehatin, kalau kamu beri sedekah tangan kanan, tangan kirinya nih jangan kasih tahu. Maksudnya gini, apa yang kita lakukan, jangan kita minta pujian manusia. Supaya orang lain puji-puji kita. Angkat kita bahwa kita ini orang yang baik. Enggak. Setiap yang sedekah ini harus kita buat supaya ini naik ke hadapan hadirat Tuhan. Kalau naik pasti yang namanya roh serakah bisa dipatahkan. Kita kadang-kadang gak tahu loh kita serakah atau enggak. Ketika kita mau itu. Kalau ada kuasa ini yang ngerem. Kuasa ini yang membatalkan rencana kita. Kalau yang kuasa ini nggak ada, itu blong, remnya blong. Mau ini, wah hampir. Akhirnya itu di lubang supaya. Ya kan, mau ini, gitu. Wah, ketemu. Gitu. Yang kedua, saudara, Tuhan bilang apa? Untuk ngatasi yang namanya yang kedua, kesombongan. Tuhan kasih apa? Obatnya apa saudara? Penangkalnya apa? Berdoa. Ada 3 perintah Tuhan. Ya kan, di Matius pasal 6, saudaraku. Yaitu adalah, pertama adalah bersedekah, Matius 6 ayat 2, Matius 6 ayat 5 adalah berdoa. Yaitu kalau kita berdoa, itu akan memberikan kita kuasa untuk menaklukkan apa? Kesombongan. Dan memberikan kita kerendahan hati. Sehingga kita bisa menjadi orang yang apa? Rendah hati. Yang ketiga Tuhan suruh kita apa? Berpuasa. Ya, puasa ini, saudara, memberikan kita kuasa untuk menaklukkan apa? Hawa nafsu daging kita. Dan memberikan kita penguasaan diri dan sabar. Sehingga kita bisa menjadi besar hati. Yang mengerti katakan amin. Kalau ketiga kewajiban agama ini, bersedekah, berpuasa, berdoa dan berpuasa. Ya kan? Ya ketiga ini kan, selain memberikan kita kuasa untuk menaklukkan musuh kehidupan kita. Yaitu keserakahan, kesombongan dan hawa nafsu. Tapi juga memberikan kita pengertian untuk apa? Mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bisa mengerti kehendak Tuhan, maka kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita bisa menjadi sesuai kehendak Tuhan. Dan kita bisa memiliki sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita disebut sebagai orang sukses di hadapan Tuhan. Saya berdoa saudaraku. Tiap hari saudara doa. Tuhan berikan saya roh pengertian. Roh hikmat dan pengertian. Ajar saya Tuhan untuk mengerti. Ya kan, akan kehendak-Mu, akan rencana-Mu. Beri saya hati-Mu ya Tuhan. Saya percaya saudara, hari ini adalah hari di mana Tuhan akan memberkati kita semuanya.